Madiun, Jawa Timur, rusak akibat diterjang puting beliung. Selain merusak rumah, puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG setelah terjadi sejumlah kasus keracunan yang menimpa siswa. Presiden Prabowo jadi salah satu pemimpin negara yang berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina. Setelah 10 tahun absen, Presiden Indonesia berpidato di sidang Majelis Umum PBB secara langsung di New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto hari ini akan menyampaikan pidato sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sejumlah isu diangkat Presiden, terutama soal perdamaian dunia termasuk negara Palestina. Selengkapnya dalam dialog pagi ini. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Selasa 23 September 2025. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sarung. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang masih menjadi sorotan adalah soal keberadaan Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Yang kita tahu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan memberikan pidatonya di urutan ketiga setelah Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto ini sudah melakukan atau menyampaikan pidato di konferensi tingkat tinggi selama 3 menit. Dan ini menjadi salah satu kesempatan setelah 10 tahun. 10 years ya. 10 tahun loh, luar biasa ya. Dan absen Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto yang akhirnya eksis begitu ya untuk menyampaikan pidato. Salah satu yang kemudian menjadi sorotan adalah soal bagaimana sikap dari Indonesia terkait dengan perdamaian yang ada di Palestina dan juga di Gaza begitu ya. Upaya perdamaian terus disuarakan, gencatan senjata, termasuk juga untuk mengajak negara-negara untuk bisa mengakui kedaulatan dan juga kemerdekaan dari Palestina. Seperti yang kita tahu, sudah ada Kanada, kemudian Australia, juga beberapa negara lainnya yang sudah, Inggris juga sudah mengakui kedaulatan dan juga kemerdekaan Palestina. Ini menjadi pertunjukan juga bagi Indonesia untuk bisa menunjukkan bagaimana posisi strategis Indonesia di kancah global. Ya, apakah memang pada akhirnya, tapi memang secara gamblang dan secara eksplisit Indonesia sendiri memang sangat mendukung negara Palestina. Memang yang mengejutkan adalah kemarin ketika Inggris memberikan dukungan tersebut, di mana semua secara global orang, masyarakat ataupun negara lain merasa bahwa ini adalah kesempatan bagi Palestina untuk bisa terus mendapatkan dukungan lebih luas lagi kan. Jadi pidato Presiden Prabowo hari ini di New York menjadi kunci bagaimana, seperti yang Adisti bilang, sikap Indonesia ke depan secara global. Dan tentu saja kita berharap dengan adanya sidang Majelis Umum PBB yang diselenggarakan di New York ini bisa berdampak signifikan dan juga punya dampak yang nyata bagi perdamaian yang terjadi di Palestina. Tentu saja kita berharap seperti itu. Tapi sebelum sampai ke situ, Saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada informasi dari hujan deras disertai angin kencang yang membuat pohon mahoni setinggi 4 meter tumbang dan menutup ruas jalan Outer Ring Road Kembangan, Jakarta Barat.
Tumbangnya pohon mahoni setinggi 4 meter usai diterpa hujan deras disertai angin kencang memicu kemacetan panjang. Dibantu petugas keamanan, petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan melakukan pemotongan batang pohon yang menutupi jalan. Tak sampai 30 menit, batang pohon berhasil dipindahkan dan jalan kembali dapat dilalui kendaraan. Saudara, sebanyak 20 rumah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur rusak diterjang puting beliung. Selain merusak rumah, puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon. Kerusakan rumah akibat puting beliung di Desa Ngeranget, Kabupaten Madiun, sebagian besar pada bagian atap. Dilaporkan juga sejumlah pohon tumbang dan satu mobil tertimpa tembok roboh. Warga bersama tim gabungan TNI Polri turut membersihkan puing rumah serta memotong batang pohon. Selain di Desa Ngeranget, puting beliung juga menerjang Desa Padas dan Desa Segulung di Kecamatan Dagangan. Sejumlah rumah juga dilaporkan rusak dan masih didata. Itu katanya bapaknya kan duduk di teras. Itu katanya ada kayak dari atas gitu loh. Hitam gitu, gulung-gulung gitu, terus itu nabrak itu, apa itu, pohon itu, durian. Terus jadi sampai kayak gini tuh, durian, kelapa, itu semuanya patah semua. Kita beralih ke peristiwa lain, Saudara. 5 rumah panggung terbakar di Jalan Menara, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa pagi. 2 orang tewas akibat kebakaran. Diduga karena korsleting, 5 rumah di Jalan Menara, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Tim pemadam kebakaran usai melakukan pemadaman menemukan ada 2 korban jiwa. Kedua korban adalah lansia dan cucunya yang diduga terjebak kebakaran. Agar api tidak merambat ke rumah lain karena berada di lokasi permukiman warga yang mayoritas rumah panggung dari kayu, tim damkar menurunkan 8 armada untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Saudara, 3 ruangan belajar dan 1 ruangan unit kesehatan Sekolah Dasar Impres Kampung Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, ludes terbakar. Saksi menyebut api pertama terlihat dari ruang kelas 1A sehingga warga membunyikan lonceng sekolah untuk meminta pertolongan. Guru dan warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Banyak barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. 4 mobil pemadam kebakaran, 2 mobil suplai, dan 1 armada water can milik Brimob Polda Papua diterjunkan untuk memadamkan api. Kurang lebih 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kita ke informasi lain, Saudara. Sekelompok orang menyerang warga adat Sihaporas yang sedang berkumpul di sebuah posko di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibatnya, Saudara, 10 orang warga luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dari video rekaman warga, sekelompok orang mengenakan baju hitam dan menggunakan helm serta membawa tongkat kayu tiba-tiba datang menyerang warga yang sedang berkumpul di posko di wilayah adat mereka di Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun pada hari Senin. 40 warga adat yang ada di lokasi mengaku bingung dengan kedatangan sekelompok orang tersebut yang tiba-tiba menyerang mereka. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tano Batak juga mencatat kelompok tersebut juga merusak kendaraan, posko, dan rumah masyarakat adat. Bawa potongan-potongan kayu mendatangi mereka yang sedang melakukan aktivitasnya di wilayah adat di Sihaporas. Dan ini bukan kali pertama, tetapi ini sudah yang beberapa kalinya masyarakat menghadapi kekerasan. Pada hari ini ada sekitar 33 orang yang mengalami kekerasan. 10 orang diantaranya sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.
Oleh karena itu kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tanah Batak mengecam tindakan PT TPL yang selalu melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat yang terus mempertahankan haknya atas wilayah adatnya untuk memenuhi kehidupan mereka. Pasca penyerangan terhadap warga adat Sihaporas, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang menjenguk korban yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Harapan Kota Pematang Siantar. Kapolres Simalungun bilang setelah penyerangan pada Senin pagi, polisi langsung mendatangi lokasi untuk proses pengamanan. Lokasi langsung dijaga oleh anggota dari Polres Simalungun, dibantu satu kompi Brimob dari Polda Sumatera Utara agar tidak terjadi keributan susulan. Lokasi yang jadi sumber sengketa juga dibekukan aktivitasnya. Tidak bisa digarap oleh semua pihak yang bertikai hingga ada kesepakatan pada pertemuan yang direncanakan dalam waktu dekat. Dari kejadian gesekan antara TPL, baik petugasnya dan masyarakat di Sihaporas, khususnya kelompok Lamtoras. Tadi siang kita sudah melakukan upaya pengamanan untuk menarik kedua belah pihak dari lokasi konflik untuk meminimalisir korban. Dan lanjut kami juga tadi sudah melaksanakan kegiatan pertemuan dengan pihak TPL dan Pangulu dari Desa Sihaporas untuk menyampaikan bahwa situasi lokasi kita anggap sebagai situasi status quo dan kita meminta seluruh pihak untuk bersabar dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan apapun sementara di daerah konflik. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pasangan suami istri asal Situbondo, Jawa Timur ditemukan tewas. Sang istri ditemukan tewas akibat luka, sementara suami tewas diduga menenggak racun. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Duka mendalam menyelimuti keluarga Pasutri asal desa Peleyan, Kapongan, Situbondo, Jawa Timur. Pasutri Abdur Rosyidi, 32 tahun, dan Nur Faiza, 30 tahun, tewas di rumahnya. Kedua jenazah dirujuk ke ruang instalasi forensik dan kamar jenazah RSUD Abdur Rahim. Sang istri, Nur Faiza, ditemukan tewas dengan luka di tubuhnya, sementara suaminya, Abdur Rosyidi, diduga meminum racun. Iya, yang satu kena jeratan, yang perempuan kena jeratan, yang laki kena anak buat minuman. Tapi minumnya belum pasti juga. Makanya Pak Kasat semuanya ke sana. Tapi kan mulutnya berbusa katanya Pak Kasat. Iya, Muhammad tadi di rumahnya. Untuk istri, informasi yang berkembang di masyarakat diduga istri meninggal dibunuh dengan suaminya sendiri. Nah, sehingga suaminya juga mengakhiri hidupnya dengan cara minum racun atau gimana? Informasi dari masyarakat seperti itu, tapi kami masih tetap melakukan olah TKP, nanti tim identifikasi dan dari rumah sakit yang akan memberikan keterangan lebih lanjut. Usai divisum tim Inafis Satreskrim Polres Situbondo, kedua jenazah langsung dibawa keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Rendra Farandika, Kompas TV Situbondo, Jawa Timur. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Di antaranya ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG setelah terjadi sejumlah kasus keracunan yang menimpa siswa. Simak informasi lengkapnya sesaat lagi. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, bersama saya Mario Sarong. Seorang ibu hamil di desa Pupuring, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ditandu melewati jalur ekstrim selama 5 jam menuju puskesmas terdekat. Namun bayi dalam kandungannya meninggal saat perjalanan. Terpaksa ditanduk seperti begini karena jalannya sangat parah, longsor. Warga desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ditandu puluhan warga menuju puskesmas terdekat.
Selama 5 jam, Sarina ditandu menembus jalan ekstrim, material longsor, dan menyeberangi 4 sungai. Sarina mengalami keluhan sesak nafas. Karena fasilitas medis di desa sangat terbatas, bidan desa menyarankan untuk membawa ke puskesmas. Sayangnya, akses jalan yang biasa dilalui warga mengalami longsor dan belum diperbaiki. Naas, saat tiba di rumah sakit, bayi yang dikandungnya pun tak tertolong. Sempat diperiksa sama petugas di sana, katanya dia sudah lemas dan sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di sini di Polewali. Kalau di sana masih ada detak jantungnya, tapi ya kan namanya juga di perjalanan tidak tahu apa. Mungkin goncangan Pak Bisa. Ya mungkin karena ya kita bisa lihat sendiri jalannya kemarin. Berarti bayinya meninggal? Akhirnya bayinya meninggal. Kini Sarina menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haja Andi Depu, Polewali Mandar. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan menuju desa mereka agar tak ada lagi warga yang menjadi korban hanya karena sulit mendapatkan pertolongan medis. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kita ke informasi lainnya, saudara. Keluarga korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Tiongkok mendatangi Polres Sukabumi Kota untuk memberikan keterangan. Sebelumnya keluarga telah melaporkan korban RR yang diduga jadi korban TPPO di Tiongkok. Warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sempat menghilang tanpa kabar selama 3 bulan. Korban lalu mengabari keluarganya sudah berada di Tiongkok dan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Untuk memberikan keterangan saksi dan setelah itu mungkin langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh kepolisian bisa ditanyakan langsung. Kalau dari kuasa hukum sendiri Pak sudah apa data yang akan dibawa dari kuasa hukum sendiri Pak untuk dilaporkan ke kepolisian? Kita sudah melaporkan tanggal 9 kemarin dan ini adalah tindak lanjut dari pelaporan kemarin. Sesinya adalah mendengarkan keterangan para saksi. Korban menceritakan awalnya dirinya tergiur bekerja di Tiongkok dengan gaji besar. Oleh pelaku, korban kemudian disekap dan diduga dinikahkan dengan seorang warga negara Tiongkok dan dikirim ke negara tersebut. Selama di Tiongkok, korban mendapat ancaman dan kekerasan seksual. Meski sudah berada di tempat aman, namun korban masih mendapat ancaman dari pelaku TPPO. Apalagi ibunya ini kan Masya Allah membuat kondisi ibu. Kalau sekarang alhamdulillah baik karena udah ada penanganan ya gitu, tapi meskipun ada penanganan masih ada ancaman. Informasi selanjutnya, saudara, ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis MBG. Mereka mengeluhkan pusing, mual, gangguan pencernaan hingga badan lemas. Dengan menggunakan mobil ambulans, korban keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis MBG terus berdatangan ke GOR Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Senin malam. Korban mendapatkan penanganan awal mengalami gejala seperti sesak nafas, mual, dan pusing. Kepala Puskesmas Cipongkor bilang korban dugaan keracunan merupakan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, MTS, hingga SMA. Sekarang sudah sebaran dari kan tadi siang mah SMK PBB sama yang dari SMP. Sekarang udah masuk ke Darul Fikri MA. Terus sekarang udah masuk lagi ke SMP IT. Jadi sekarang mah banyak sekali yang berdampaknya gitu. Kalau SD ada nggak Bu? SD ada, SD Ciparinya situ ada. Berarti jenjang sekolahnya dari SD, SMP, SMA? Dari PAUD, barusan dari PAUD juga ada. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG pasca kasus keracunan menimpa sejumlah siswa.
Kata Puan, hal itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan dalam program MBG. Sebelumnya siswa di sejumlah daerah diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Ya, harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan. Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total. Kurang bersih. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atau Ditjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia memulai seleksi ketat untuk calon pimpinan di lingkungan peradilan agama. Seleksi dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk mengisi 263 formasi jabatan yang kosong dan akan kosong hingga tahun 2026. Seleksi secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mukhlis secara online. Fit and Proper Test calon pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan agama tahun 2025 mengangkat tema melalui seleksi calon pimpinan pengadilan di lingkungan peradilan agama, kita tingkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan menuju peradilan agama modern berkelanjutan. Acara digelar di Badilak Comment Center, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jakarta. Hadir Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Chandra Boysterosa, Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama Mahkamah Agung Aco Nur, serta pejabat eselon 2 dan 3, Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, serta peserta fit and proper test yang hadir secara daring. Dalam sambutannya, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Chandra Boysterosa mengungkapkan fit and proper test dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak untuk mengisi berbagai posisi strategis, termasuk pimpinan di tingkat pengadilan banding dan pengadilan kelas 1A. Chandra berharap melalui seleksi ini dapat menghasilkan calon pimpinan pengadilan yang berkualitas, berintegritas, dan profesional. Seleksi ini akan menjaring calon-calon pimpinan pengadilan tingkat banding tingkat pertama mengisi formasi jabatan yang saat ini sudah kosong dan akan kosong ke depan, baik di tahun 2025 maupun tahun 2026. Terdapat beberapa pimpinan pengadilan tingkat banding yang kosong, ada 5, 4 untuk ketua dan 1 wakil ketua, kemudian 8 pimpinan pengadilan kelas 1A, kemudian beberapa pimpinan pengadilan kelas 1B, kelas 2 yang juga sangat kosong. Chandra Boysterosa juga menjelaskan seleksi ini dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Chandra bilang pada saat fit and proper test dibuka, panitia telah menyelesaikan pre-test, yaitu seleksi administrasi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan ITES, setelah itu uji kemampuan pemahaman terhadap ayatul ahkam dan kemampuan teknologi informasi, kemudian mengikuti profile assessment oleh Assessment Center Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan terakhir yaitu wawancara baik dengan pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Kamar Agama. Dari total 305 pendaftar, sebanyak 263 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Proses ini diharapkan dapat menjaring individu terbaik yang tidak hanya cakap secara manajerial dan administrasi, tetapi juga memiliki integritas, profesionalisme, serta pemahaman hukum Islam yang mendalam. Saudara, jangan kemana-mana. Sahab Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya setelah 10 tahun absen, Presiden Indonesia berpidato di sidang Majelis Umum PBB secara langsung di New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto hari ini akan menyampaikan pidato sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sejumlah isu diangkat Presiden, terutama soal perdamaian dunia termasuk negara Palestina. Kita ulas dalam dialog usai jeda bersama rekan saya, Adisti Larasati.
Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan kembali bahwa Indonesia mendukung negara Palestina dan solusi dua negara untuk perdamaian di wilayah Palestina dan Israel. The ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Usai pidato di konferensi tingkat tinggi PBB, Presiden Prabowo akan berpidato pada sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-80 PBB di markas besar PBB New York. Pidato berlangsung pukul 9 waktu setempat atau Selasa malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sidang Majelis Umum tahun ini dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk kembali menegaskan peran aktifnya di forum multilateral tertinggi dunia. Ketua DPR RI Puan Maharani menantikan pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang umum ke-80 PBB. Kata Puan, pidato Presiden di forum PBB menjadi hal yang ditunggu-tunggu mengingat setelah 10 tahun Presiden RI tak hadir dan menyampaikan pidato. Tentu saja akan banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Ya, mungkin salah satunya yaitu terkait dengan isu Palestina. Saya juga belum tahu apa yang akan beliau sampaikan, namun ini merupakan pidato Presiden Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu setelah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang hadir di sidang PBB. Dari 7 Presiden Indonesia, 5 diantaranya pernah berpidato di sidang umum PBB, yakni Presiden Soekarno pada 30 September 1960. Bung Karno tampil di sidang umum PBB ke-15 di New York dengan pidato berjudul To Build the World Anew. Presiden Soeharto pernah berpidato 2 kali dalam forum sidang umum PBB, yakni pada sidang Majelis Umum ke-47 PBB pada 24 September 1992 dan pada September 1995. Presiden Megawati Soekarno Putri 2 kali hadir dalam sidang umum PBB, yakni pada 2001 dan 2003. Momen sidang umum 2001 menjadi istimewa karena digelar hanya beberapa hari setelah serangan 9 September di Amerika Serikat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat aktif hadir dan berpidato dalam sejumlah sidang umum PBB sepanjang masa pemerintahannya. Pertama pada sidang umum ke-62 pada 2007, kemudian sidang umum ke-63 pada 2008, terakhir pada sidang umum ke-68 PBB pada 25 September 2014. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memang pernah berpidato dalam sidang umum 2020 dan 2021 secara virtual karena dunia tengah dilanda pandemi. Pada 2022 hingga 2024, Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sidang umum PBB. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina. Pidato dan keterlibatan langsung Presiden Republik Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi dan sidang Majelis Umum ke-80 PBB tentu menjadi yang ditunggu-tunggu setelah absen selama 10 tahun di kepemimpinan Joko Widodo.
Apa yang bisa dicermati dari peran Indonesia dalam sidang umum PBB? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Kemudian ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB, Oleh Soleh, dan pengamat Timur Tengah Hasibullah Sastrawi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak, kabar baik semuanya, sehat? Baik, selamat pagi, sehat. Selamat pagi Mbak Desti. Oke, saya mau ke Pak Hikmahanto dulu. Pak Hikmahanto, ini kan menjadi momen yang ditunggu-tunggu begitu ya di dunia internasional dan juga di Indonesia pastinya setelah absen 10 tahun begitu. Yang paling aktif kalau kita tadi lihat tarik ke belakang adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi seberapa penting sebenarnya momen Presiden Indonesia, Republik Indonesia, utamanya adalah Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pidato dalam sidang majelis umum PBB ke-80 hari ini, Prof. Hik. Ya, menurut saya sangat penting ya. Kenapa penting? Karena geopolitik pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan dalam konteks geopolitik ini sekarang ada kekuatan-kekuatan yang menggunakan kekuatan itu secara tidak bisa dikendalikan oleh negara-negara lain maupun perserikatan bangsa-bangsa. Jadi ini sangat penting. Dan yang kedua, dunia sedang menanti negara yang memang politik luar negerinya adalah bebas aktif. Karena dunia tahu bahwa kalau kekuatan yang katakanlah mencoba untuk mendamaikan dunia itu tidak mungkin lagi karena negara-negara sudah punya pemikiran yang negatif gitu ya. Misalnya kita bicara soal Amerika Serikat, sulit untuk kita berharap pada Amerika Serikat kalau bicara perang di Gaza. Demikian juga kalau misalnya terkait dengan perang dagang yang ada sekarang, kalau kita percayakan kepada Cina yang sangat besar, itu juga akan sangat sulit. Jadi dunia saat sekarang ini membutuhkan figur negara yang memang dia menganut politik luar negeri seperti Indonesia, bebas aktif, mereka tidak akan berpihak, tetapi sangat aktif dalam memunculkan ide-ide seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini? Saya berharap bahwa Bapak Presiden bisa menyampaikan pidato walaupun 15 menit yang menggelegar, yang kemudian itu nantinya akan diteruskan oleh masyarakat dunia melalui sosial media, melalui juga transkripnya, media-media dan lain sebagainya. Ini yang saya harapkan sehingga ketika Bung Karno menyampaikan pidato The World Build a New gitu ya, Build a World anew, itu kan pada saat itu dunia sedang dihadapkan pada kolonialisme itu tidak ada. Negara-negara yang baru merdeka itu dapat punya eksistensi dan bisa berperan di dalam kancah internasional. Nah, dalam konteks yang sekarang Bapak Presiden juga menghadapi hal yang sama. Jadi ini kalau misalnya menggelegar, ini sangat luar biasa. Sebenarnya menggelegar itu sebenarnya 3 hal. Pertama adalah Bapak Presiden menyuruhkan agar perang harus selesai. Perang harus selesai. Baik itu di Ukraina maupun di Gaza, ya harus selesai. Kedua, dalam konteks multilateralisme sekarang ini, maka negara-negara jangan menggunakan hukum internasional sebagai pembenar dari tindakannya, tetapi menggunakan hukum internasional sebagai tata kelola dunia menuju pada ketertiban. Ya, jadi tidak menggunakan hukum internasional sebagai justifikasi. Dan yang terakhir adalah isu Palestina. Bagaimana Palestina tidak kemudian menjadi perhatian dunia karena yang terjadi di sana bukanlah lagi hak untuk membela diri dari pihak Israel, tetapi sudah seperti Bapak Presiden katakan dalam KTT tentang Palestina, merupakan suatu tindakan yang di luar kemanusiaan, kekejaman, dan ini mengarah kepada genosida dan ethnic cleansing. Seperti itu.
Seberapa besar dampak dari pidato seorang Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menunjukkan posisi strategis Indonesia di mata internasional, utamanya soal penghentian perang, dalam hal ini dari gencatan senjata genosida yang terjadi di Gaza, Palestina, termasuk juga yang terjadi di Ukraina. Seberapa besar dampak pidato seorang Presiden Prabowo Subianto bisa memengaruhi negara-negara besar untuk bisa sama-sama bergandeng tangan untuk bisa mendorong adanya gencatan senjata? Ya, kalau menurut saya ini tidak hanya berhenti pada pidato yang 15 menit. Tetapi Bapak Presiden perlu melakukan apa yang disebut sebagai shuttle diplomacy. Diplomasi di mana beliau sangat aktif untuk mencoba mendamaikan negara-negara dengan berpergian ke negara-negara tersebut. Kita tahu Bapak Presiden ini beliau sangat mudah untuk mengontak pimpinan dari negara lain, menelpon Perdana Menteri, Presiden tanpa ada halangan. Bahkan beliau juga bisa datang dalam waktu sekejap. Ingat kemarin pada waktu di Doha dilakukan serangan. Setelah itu beliau terbang langsung ke sana, memberikan penguatan, ya. Beliau juga tidak segan-segan misalnya datang ke Cina hanya dalam waktu beberapa jam dan kemudian kembali lagi ke Indonesia. Jadi ini yang disebut sebagai shuttle diplomacy yang Bapak Presiden bisa bertemu dengan banyak pemimpin untuk mencoba mendamaikan apa yang terjadi di dunia ini. Seperti itu. Oke, saya bergeser ke Pak Hasibullah. Pak Hasibullah, ini kan kalau kita lihat ya, Presiden menyuarakan penghentian kekerasan atau kejahatan kemanusiaan yang ada di Gaza, Palestina di konferensi tingkat tinggi PBB, walaupun memang pidatonya cukup singkat, hanya 3 menit kalau tidak salah, sebelum nanti akan ada pidato 15 menit di sidang Majelis Umum PBB. Menurut Anda, sudah tegaskah kemudian posisi Indonesia dari pidato Prabowo tersebut yang 3 menit sudah kita saksikan bersama, Pak Hasibullah? Iya. Sebelum saya lebih spesifik mengukur sejauh mana ketegasan dan ide yang disampaikan dalam KTT semalam, mungkin penting bagi kita semua, bagi masyarakat untuk memberikan gambaran bahwa memang Presiden akan punya kurang lebih 2 forum yang akan digunakan untuk pesan-pesan penting, yaitu yang semalam dan yang nanti malam. Nah, pesan-pesannya menurut saya tidak lebih kita harapkan dari 3 hal, yaitu di ranah global, di ranah regional Timur Tengah secara khusus, dan ASEAN secara umum. Dan 3 isu di 3 ranah itu harus digunakan, harus menghadirkan yang kita sebut sebagai perspektif keindonesiaan. Jadi yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi, Prof. Hikmahanto, bagaimana beliau memberikan pandangan di tingkat global. Misalkan kita lihat di tingkat global ada 2 isu krusial, yaitu tentang kerentanan dan dan perubahan peta. Nah ini kan berarti dibutuhkan adanya ide keindonesiaan di ranah itu. Jadi misalkan bagaimana konstitusi kita berbicara tentang perdamaian abadi misalkan. Bagaimana kita juga bicara tentang nasionalisme kemanusiaan. Yang kalau kata Bung Karno itu dengan mengutip Gandhi, walaupun kita sangat cinta tanah air, tidak berarti kita merendahkan tanah air yang lain, karena padanya paling tinggi adalah kemanusiaan. Nah menurut saya dalam konteks global sekarang yang sangat rentan, lalu seakan-akan orang dengan senjata kurang menghargai yang lain, maka ide-ide dengan perspektif keindonesiaan di ranah global itu menjadi sangat krusial untuk disampaikan dalam 2 momen yang tadi malam itu tentang Palestina dan yang nanti malam itu yang mungkin bisa lebihnya. Dan yang kedua itu di ranah Timur Tengah yang sebagian idenya tadi telah ditanyakan, telah disampaikan oleh Presiden kita tentang two-state solution. Mbak, kalau kita amatin, saya mengamatin KTT semalam dimulai dari jam 02.12 waktu Indonesia sampai kurang lebih jam 5.29. Dalam hitungan kurang lebih ada 3 jam 17 menit di mana forum ini dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi, dan luar biasa menurut saya karena selain pembicara utama, jadi ada Presiden Macron, ada kemudian dari Arab Saudi, ada dari Sekjen PBB, lalu kemudian dari Majelis Umum, dan yang kelima juga dari otoritas Palestina, dan di luar itu ada pemimpin-pemimpin dunia yang dihadirkan di dalam 3 jam 17 menit ini. Nah, kalau kita ingin mengukur sejauh mana keberanian atau keutuhan idenya tentang solusi 2 negara, yang pertama
sudah pasti secara umum ini adalah ide tentang solusi dua negara yang menginginkan Israel dengan Palestina itu berdampingan secara damai. Tapi kalau jeli kita baca, ini dosisnya agak berbeda satu sama lain. Misalkan Prancis, karena dia kata Prof. Hik tadi memang punya sejarah dengan Israel dan Timur Tengah, dia betul-betul coba melakukan perspektif yang berimbang di antara Israel dengan Palestina, bahkan di antara Hamas juga gitu. Dalam pengertian yang berimbang begini, dia tidak ingin dituduh oleh Israel dan negara-negara Arab bahwa dia berpaling dari mendukung Barat dan Israel menjadi mendukung Arab dan mungkin bangsa lain. Dia tidak pada posisi itu. Dia tetap pada posisi satu, bahwa Prancis mendukung itu tetap dalam kerangka dukungan kepada Israel. Justru ini cara kami membela Israel agar Israel tidak berada dalam permusuhan dunia. Jadi bahkan Macron sampai menggunakan perspektif korban, ya. Itu kalau kita amatin pidatonya yang kurang lebih 30 menit, dia gunakan perspektif korban. Bagaimana dia ketemu dengan korban teror di Paris untuk memberikan empati kepada korban teror atau korban serangan 7 Oktober yang dilakukan Hamas. Jadi betul-betul coba diseimbangkan. Tapi, nah ini, yang berbeda adalah bedanya kalau dengan Trump dan katakanlah Israel yang tetap dengan cara-cara satu negara itu, bahwa Hamas itu ya harus ditumpas dengan cara-cara keras gitu. Nah kalau Prancis itu justru Hamas harus ditumpas tapi dengan memberikan harapan kepada warga Palestina. Sama-sama anti Hamas. Tidak ada yang mendukung Hamas ini bahkan secara umum termasuk di negara Arab itu juga anti Hamas gitu. Karena Hamas dianggap sebagai cara-cara kekerasan. Cuman volumenya itu menurut saya diatur sedemikian rupa oleh para pimpinan sesuai dengan politik luar negerinya. Nah, tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah begini, mengapa kemudian tampaknya negara-negara sekutu dari Amerika, sekutu dari Israel juga kemudian walaupun Anda mengatakan tidak terlalu signifikan, tapi berbalik untuk mengakui kedaulatan, kemerdekaan Palestina. Apa menjadi penyebabnya sebenarnya? Saya sebenarnya masih mau melanjutkan posisi politik Indonesia. Karena bagi saya disampaikan Pak Prabowo juga ditakar sesuai dengan posisi politik luar negeri kita, yaitu yang disampaikan bahwa kami akan segera mengakui kemerdekaan Palestina manakala Israel manakala Palestina sudah merdeka. Jadi dia juga tidak pada pikiran kami mendukung Palestina memusuhi Israel, bukan. Jadi tetap pada pikiran solusi dua negara, tapi memang takarannya beda-beda sesuai dengan konteks politik nasional masing-masing negara. Nah, menjawab pertanyaan terakhir tadi, kenapa kok negara-negara Eropa berubah seperti ini? Sebenarnya lagi-lagi kalau diamatin dari pernyataan para pemimpin sejauh ini ada dua faktornya. Yang pertama adalah faktor sejarah yang tadi juga telah disampaikan oleh Prof. Hik dan Presiden Macron bahkan juga menjelaskan sama sekali bahwa sangat jelas bahwa beliau sampaikan kami 48 sudah mendukung bagi upaya untuk membentuk dua negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Sekarang negara Yahudi sudah terbentuk, yang Arab yang nggak terbentuk bagi kami, dan hari ini kami ingin melunasi janji itu. Itu kalau nggak salah disampaikan oleh beliau kurang lebih ke sana. Jadi ini kayak semacam hutang sejarah walaupun diakui terlambat. Ya, tapi nggak ada kata terlambat dalam upaya kebaikan, kurang lebih begitu yang disampaikan oleh Presiden Macron. Dan yang kedua yang saya amatin adalah kenapa akhirnya negara-negara Eropa, negara Barat ini balik badan, karena sekali lagi yang dilakukan oleh Israel itu telah melanggar berbagai macam ketentuan hukum internasional, berbagai macam hukum kemanusiaan yang itu menjadi pijakan peradaban modern terutama bagi negara-negara Eropa. Jadi justru kalau negara-negara Eropa seperti Prancis, seperti Inggris, Australia tidak berteriak dengan penistaan terhadap kemanusiaan seperti dilakukan oleh Israel, menurut saya mereka akan kehilangan pijakan atau fundamen peradabannya. Mereka tidak lagi bisa menyandang sebagai peradaban modern yang digagas dengan ide-ide kesetaraan dan kemanusiaan tadi. Dan persis disitulah menurut saya Eropa hari ini mencoba memimpin kembali dunia melalui komitmen dan keberpihakan mereka kepada yang kita sebut sebagai perdamaian dan kemanusiaan yang setara bagi banyak bangsa di dunia ini. Oke, saya bergeser ke Pak Oleh Soleh dari Komisi 1 DPR. Pak Oleh, tadi kalau disebutkan Prof. Hikmahanto dan juga Pak Hasibullah mengatakan salah satunya adalah pidato yang menggelegar, memberikan dampak yang signifikan begitu ya, efek yang cukup
mengejutkan begitu dalam pidato yang kita tahu sudah absen sudah 10 tahun. Nah, kalau dari Komisi 1 DPR sendiri, apa sebenarnya pidato yang benar-benar dinantikan dari seorang Presiden Prabowo Subianto di momen sidang Majelis Umum PBB ini? Tentu rakyat Indonesia menginginkan bahwa Pak Presiden terus menggelorakan dengan begitu menggelegar juga ya di sidang umum PBB nanti, karena memang pada dasarnya kegelisahan dan keinginan damainya di Gaza, di Palestina ini juga dinantikan oleh rakyat Indonesia. Dan tentunya kita rakyat Indonesia sesungguhnya merasa bahagia ketika melihat hari ini Eropa juga mendukung terhadap kemerdekaan Palestina. Hari ini 149 negara sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Dan tentu ini momen yang sangat penting dan tentunya akan menjadi sebuah catatan sejarah barangkali bagi diplomasi Indonesia di dunia. Nah, tentu secara global DPR juga menginginkan, dan tentunya Pak Prabowo juga sudah mengetahui, dan tentunya Pak Prabowo juga sudah punya trik, dan beliau dengan diplomasi luar negerinya yang begitu kalau saya katakan begitu canggih, kalau saya katakan saya rasa beliau sudah tahu dan akan berbicara apa di forum PBB gitu. Nah, bahwasanya Pak Prabowo juga betul kata tadi Pak Hasbiallah, hari ini itu tidak lagi etnis bicaranya, adalah soal kemanusiaan. Dan mudah-mudahan ini dengan urutan ketiga Pak Prabowo ini menunjukkan bahwa statement Pak Presiden ini ditunggu-tunggu gitu oleh para peserta di PBB. Nah, saya harap bahwasanya statement Pak Presiden ketika 2 bulan yang lalu kalau tidak salah bahwa akan mengakui Israel jika memberikan Palestina, saya rasa ini juga mungkin bisa jadi solusi pembahasan bagaimana agar terciptanya daripada kemerdekaan Palestina yang nyata 100%. Saya rasa Pak Presiden sudah mengetahui dan sudah paham betul narasi-narasi yang akan disampaikan di forum PBB. Oke, itu pertanyaan selanjutnya. Kemudian benarkah kemudian sidang Majelis Umum PBB ini bisa mewujudkan kedamaian di Gaza, Palestina, dan juga kemerdekaan di Palestina, penghentian gencatan kejahatan kemanusiaan, termasuk juga dari pidato dari Presiden Prabowo Subianto dan juga kemampuan diplomasi dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Tapi jangan dijawab dulu Bapak-bapak, kita akan jeda dulu, usai jeda kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas apa yang nanti dipidatokan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Tentu saja kita berharap soal bagaimana untuk menyuarakan penghentian kejahatan kemanusiaan yang selama ini terjadi di Gaza, Palestina, termasuk juga soal perang dagang, juga itu juga penting juga untuk bisa dibahas atau dibicarakan. Prof Hik, pertanyaan saya singkat saja, seberapa dampak apa yang bisa dihasilkan oleh sidang Majelis Umum PBB, termasuk juga soal kemampuan diplomasi Presiden Prabowo Subianto, pidato yang diharapkan menggelegar untuk bisa menghentikan kejahatan kemanusiaan yang selama ini masih terjadi di Gaza, Palestina? Jadi pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan kita masyarakat di Indonesia
melakukan over ekspektasi atau memberikan ekspektasi yang berlebihan. Oke. Karena apa? Ini forumnya adalah di Majelis Umum PBB, bukan di Dewan Keamanan PBB. Pertama itu. Yang kedua, memang tiap tahun diselenggarakan sesi di mana ada debat antara masing-masing negara. Yang kali ini Indonesia diwakili oleh Bapak Presiden langsung. Jadi ini yang kita harapkan, bukan kemudian setelah pidato ini segala sesuatu akan selesai, bukan. Tetapi dari pidato yang menggelegar ini ada pesan moral yang kemudian dunia akan memberikan perhatian. Kalau saya melihat ya, ada 5 hal yang kalau boleh Bapak Presiden bicara mengenai masalah Gaza Palestina ini. Pertama adalah Bapak Presiden harus mengingatkan kepada Israel bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel saat ini itu sudah mengarah kepada genosida, kejahatan internasional, pelanggaran HAM berat, ya, tidak lagi hak untuk membela diri, karena selalu Israel mengatakan bahwa serangan yang kami lakukan ini atas balasan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Yang kedua, bahwa Israel harus menghentikan serangan-keserangan ke rakyat sipil sebagaimana Bapak Presiden menyampaikan di KTT. Itu juga harus disampaikan. Dan yang ketiga adalah Israel harus segera mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tapi yang keempat, nah ini, yang keempat, kita juga mengatakan dan menyerukan agar tidak ada lagi serangan dari Gaza ke Israel, ya. Karena kekhawatiran dari Israel untuk mengakui Palestina sebagai negara adalah adanya serangan-serangan dari Palestina yang ke Gaza. Karena sekarang ini kalau dia bukan negara, dia mudah mengendalikan. Tapi kalau misalnya Palestina sebagai sebuah negara, tentu dengan kedaulatannya, dengan haknya, dia akan justru lebih intens melakukan serangan ke Israel. Jadi ini yang tentu harus diingatkan juga oleh Bapak Presiden. Dan yang terakhir adalah dalam menjaga supaya tidak ada saling serang ini, maka pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa harus diturunkan, dan Bapak Presiden harus mengatakan Indonesia berkomitmen untuk menyumbang pasukan perdamaian itu, untuk menjaga agar tidak lagi ada serangan baik dari Israel maupun juga dari Gaza. Seperti itu. Oke, 5 poin yang cukup komprehensif terkait dengan upaya penghentian kejahatan kemanusiaan yang selama ini masih terjadi di wilayah Gaza Palestina. Saya coba ke Pak Hasibullah. Pak Hasibullah, output yang seperti apa yang bisa diberikan oleh sidang Majelis Umum PBB, walaupun kalau tadi Pak Prof Hikmahanto mengatakan ini tetap harus di Dewan Keamanan, tapi setidaknya ada pesan apa yang bisa ingin disampaikan kepada dunia internasional? Ya, yang pertama begini, saya selalu sampaikan bahwa pandangan-pandangan umum seperti Majelis Umum PBB ini, walaupun tidak punya kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa, sebagaimana resolusi yang keluar di Dewan Keamanan PBB, tapi tetap punya makna. Nah, di antara maknanya adalah saya selalu mengatakan betapa ini mencerminkan nurani dunia. Jadi KTT ini mencerminkan bagaimana nurani dunia masih berfungsi secara normal, secara sehat, di mana bisa membedakan mana genosida dan mana pembelaan diri. Itu faktanya begitu gitu. Nah, yang kedua, karena memang ini tidak punya dampak hukum yang mengikat, maka ini tidak akan bersifat otomatikly untuk kemerdekaan Palestina atau bahkan penghentian perang. Ini tidak otomatis ke sana, cuman pasti punya dampak-dampak yang berat, minimal secara moral dan etik ya, yang ini udah dialamatkan oleh seluruh pimpinan negara, seluruh bangsa-bangsa kepada Israel. Dan ini juga menjadi semakin berat bebannya bagi seorang Netanyahu yang memperburuk citra negaranya, memperburuk bangsa Israel, mengucilkan bangsanya sendiri. Tercermin daripada forum-forum dunia seperti ini. Oleh karena itu, lagi-lagi kalau kita kembali kepada pesan yang telah disampaikan oleh pemimpin dunia yang tampil dalam KTT 3 jam 17 menit tadi, itu betapa tidak enak menjadi rakyat Israel gara-gara elitnya seperti ini. Misalkan Mahmud Abbas sampai memberikan ucapan selamat kepada bangsa Israel karena ini berkaitan dengan bersamaan dengan momen Tahun Baru Ibrani.
Itu kan sebuah jiwa, sebuah pandangan yang luhur, mau mengakui, mau berdampingan. Lalu di mana orang elit-elit Israel yang bahkan tidak datang di forum seperti ini? Bahkan ya Presiden Markun yang saya bilang tadi dengan detail menyampaikan betapa mereka berpihak kepada bangsa Israel, kepada masyarakat Israel. Dan mereka tidak ingin dengan kondisi seperti sekarang justru masyarakat Israel makin dikucilkan. Nah oleh karena itu menurut saya memang bagian daripada dampak paling berat dari forum ini adalah dua. Yang pertama secara internal Israel ini akan membuat ketegangan di internal atau pengucilan atau kritikan terhadap pemerintahan Netanyahu akan semakin kuat. Belum lagi disamakan atau ditambahkan dengan fakta lapangan misalkan penampilan 47 sandera yang disampaikan oleh Hamas dengan pesan bahwa ini akan sama dengan sandera yang dialami di Libanon yang hilang tanpa jejak sampai sekarang. Jadi itu semua menunjukkan bahwa upaya keras, upaya anti kemanusiaan yang dilakukan Netanyahu nothing. Tidak ada hasilnya, kecuali membuat bangsa Israel semakin dikucilkan di panggung dunia dan sandranya yang sekarang dipegang Hamas itu semakin tidak menentu. Jadi ini dalam kalkulasi normal umum mestinya ada koreksi dan yang mengkoreksi adalah masyarakat Israel. Dan yang terakhir bagian daripada dampaknya menurut saya ketika komitmen ini dilakukan menjadi sebuah langkah-langkah diplomatik, katakan Inggris bikin kedutaan di Palestina atau Palestina bikin kedutaan di Inggris, begitu juga dengan Prancis, begitu juga dengan Australia, Kanada, apa yang akan terjadi? Itu akan semakin memojokkan Israel. Karena sekali lagi yang tidak dia sukain makin dekat ke depan hidungnya. Tiba-tiba di sampingnya ada kedutaan Inggris yang dia tidak mau ada kedutaan Inggris. Ada kedutaan Prancis dia tidak mau. Lalu mau diapakan kedutaan-kedutaan itu? Kedutaan-kedutaan itu mempunyai hukum yang independen. Dalam hukum internasional nggak bisa dianggap itu dengan nggak bisa menyerang kedaulatan sebuah kedutaan sebuah negara di sebuah tempat sama dengan menyerang negara itu sendiri. Itu yang dilakukan Israel ke Iran ketika nyerang konsulat jenderal Iran di Syria yang kemudian menimbulkan perang besar itu. Karena mereka nyerang duluan kepada konsulat Iran di Syria. Lagi-lagi hukum internasional mengatur kedaulatan sebuah negara itu ada di di kedutaan-kedutaan besarnya. Jadi tidak bisa ini diperlakukan secara semena-mena, diatur dan dihukum dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada. Oke, tapi kemudian yang jadi pertanyaan seberapa besarkah peluang kemudian negara-negara Eropa bisa dalam tanda kutip sampai membuka kedutaan-kedutaan mereka di Palestina, begitupun Palestina ke negara-negara Eropa, itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua. Kalau lagi-lagi dilihat dari komitmen dan statement yang sudah disampaikan, kalau Perancis misalkan, kalau ini terjadi gencatan senjata, sandera udah bebas, mereka akan bikin kedutaan itu. Jadi ini bukan lagi langkah jauh lagi, ini udah dekat gitu. Kalau sampai orang sudah mengakui kemerdekaan negara lain tidak bikin simbol pengakuan kemerdekaan itu, ya itu sama dengan kayak bohong juga, nggak bisa begitu gitu. Ketika sudah dinyatakan mengakui sebuah negara, ya sama dengan ada hubungan dengan negara itu dan segala simbol yang berlaku di negara itu dihormati. Misalkan hari ini di Inggris, di Prancis berdiri negara bendera Palestina, itu minimal itu karena menunjukkan ini komitmen daripada pengakuan kita sebagai bangsa gitu. Kita udah mengakuin, ya itu istilahnya kalau sudah menerima pasangan dengan orang lain, ya dengan segala sesuatunya harus dilakukan. Tidak bisa kita menyatakan menerima tapi kemudian nggak mau terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Oke, terakhir saya ke Pak Oleh Soleh begitu ya dari Komisi 1. Apa yang nanti bisa dilakukan oleh Komisi 1 sepulangnya Presiden Prabowo Subianto dari New York, sikap dari Komisi 1 pasca pidato Prabowo di sidang Majelis Umum PBB? Tentu pada dasarnya kami secara kelembagaan akan terus memantau perkembangan daripada perdamaian di Palestina. Dan tentu tidak hanya Palestina, barangkali dengan negara-negara lain juga, terutama soal ekonomi dan yang lain-lain. Tetapi yang paling fokus pada hari ini adalah soal Palestina. Dan tentu DPR akan mendukung apapun yang akan diambil langkah-langkah setelah sidang umum di PBB. Terutama soal bagaimana bantuan kemanusiaan, bantuan pangan
yang hari ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui udara. Dan tentunya selain bantuan pangan juga DPR sepakat dengan ide bagaimana agar ke Palestina dikirim pasukan perdamaian PBB. Nah, ini juga terus kami akan berikan support serta dukungan agar bagaimana Pak Presiden lebih survive. Dia secara politik nasionalnya dia survive, dukungan anggaran juga lebih survive, sehingga dia tidak ragu-ragu lagi bagaimana Pak Presiden terus memberikan dukungan 100% baik secara moral maupun secara material. Dan insya Allah Ta'ala saya yakin dan percaya pasca sidang di majelis ini 149 negara saya rasa akan melakukan diplomasi lain, melakukan strategi lain. Jikalau hal terburuk bahwasanya Amerika ini memang sangat sulit untuk mengakui kemerdekaan Palestina. DPR akan mendukung langkah-langkah selanjutnya. Lobby-lobby baik di ASEAN, di OKI, dan yang lain-lain. Bagaimana untuk menuju kemerdekaan Palestina 100%. Intinya, apapun yang menjadi langkah Pak Presiden, saya rasa DPR atas nama rakyat Indonesia akan mendukung penuh 100% dalam rangka mewujudkan perdamaian di dunia. Oke, Prof. Bagaimana soal optimisme Anda terkait dengan peran strategis yang bisa diambil Indonesia dalam konflik Israel dan juga Palestina, termasuk juga keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia jika kemudian kita bisa mengambil peran penting untuk kedamaian konflik Israel dan juga Palestina di sini. Terakhir, Prof. Ya, saya sangat optimis ya, tapi dengan catatan tentu Bapak Presiden tidak berhenti pada pidato yang disampaikan nanti malam waktu Indonesia, besok pagi waktu New York. Tetapi harus ada tindak lanjut dari beliau untuk benar-benar memastikan bahwa apa yang beliau sampaikan itu memang ada wujud konkretnya. Beliau sudah mengatakan bahwa Israel akan diakui sepanjang Palestina diakui oleh Israel. Ini sebenarnya seolah-olah akan memberikan insentif kepada Israel bahwa kita Indonesia yang selama ini tidak akan mengakui Israel, itu akan mengakui. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah Palestina harus diakui sebagai sebuah negara. Jadi ini ada di dalam pidato itu dan kemudian ini merupakan inisiatif awal. Lalu kemudian yang berikutnya tentu bagaimana Bapak Presiden bisa berkomunikasi dengan Presiden Trump untuk memastikan agar Trump juga ikut mendorong Israel tidak lagi melakukan serangan-serangan ke Gaza. Nah, ini yang sangat penting karena kemarin ini ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang kemudian diveto oleh Amerika Serikat dan dunia kecewa ya seperti itu. Nah, ini harus diingatkan kepada Presiden Trump. It is you against the world. Kamu melawan dunia. Jadi harus dihentikan seperti hal-hal seperti ini mendukung Israel yang katakanlah sudah di luar peri kemanusiaan dan mungkin masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Terima kasih. Oke, ini bukan soal agama tapi ini soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan itulah yang kemudian harus difikirkan di mata internasional. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, kemudian Pak Hasibullah, terima kasih juga Pak Oleh Soleh telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saudara, lalu bagaimana dengan suasana jelang pidato Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB? Selengkapnya akan kami hadirkan laporan langsungnya dari New York, Amerika Serikat, usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan kembali bahwa Indonesia mendukung negara Palestina
dan solusi dua negara untuk perdamaian di wilayah Palestina dan Israel. Komisi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina, Presiden Prabowo akan berpidato pada sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di markas besar PBB New York. Pidato Presiden Prabowo berlangsung pukul 9 pagi waktu setempat atau Selasa malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sidang Majelis Umum tahun ini dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk kembali menegaskan peran aktifnya di forum multilateral tertinggi di dunia. The ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Untuk memantau informasi terkini persiapan pidato Presiden di sidang Majelis Umum PBB, kita sudah terhubung dengan jurnalis harian Kompas Laraswati Ariadna Anwar dari New York, Amerika Serikat. Pagi Mbak Dana. Halo, selamat malam waktu New York, Mario. Selamat pagi waktu Jakarta, Mbak Dana. Mbak, bagaimana dengan suasana di sana jelang pidato para delegasi negara-negara PBB yang Mbak Dana bisa informasikan kepada kita di Indonesia saat ini? Rangkaian sidang Majelis Umum PBB itu dimulai hari ini. Kalau untuk waktu New York ini sekarang itu Senin ya, 22 September. Jadi pidato para kepala negara dan kepala pemerintahan itu dimulai hari ini. Cuma debat umumnya adalah Selasa 23 September. Tadi itu ya kalau kita bisa persiapannya kita harus melihat dari persiapan kota New York itu lalu lintas pada dialihkan, sama seperti Jakarta. Kalau setiap kali di Jakarta ada acara KTT itu kan lalu lintasnya dialihkan, dan gedung Sekretariat Jenderal PBB itu kan sebenarnya dekat ya dari Perutusan Tetap Indonesia untuk PBB, cuma jalan 10 menit harusnya sampai, tapi karena pengalihan lalu lintas kita terpaksa memutar. Tentunya delegasi dari 193 negara anggota PBB ada semua di sana, demikian juga dengan para wartawan dari berbagai belahan dunia juga ada di sana. Tadi yang sudah terlihat itu untuk kepala negara dan kepala pemerintahan, selain Presiden Prabowo, juga ada Presiden Prancis Emmanuel Macron, ada Raja Jordania, Raja Abdullah, Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi tidak ada, tapi diwakili oleh Menteri Luar Negerinya Pangeran Faisal bin Saud. Ada Presiden Portugal tadi De Souza, dan juga ada Presiden Brazil Inácio Lula da Silva. Untuk sementara ini belum terlihat Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga belum terlihat di Kompleks Sekretariat Jenderal PBB. Gitu, Mario.
Mbak Dana, ini kan Presiden nanti akan berpidato. Ini persiapannya seperti apa yang dilakukan oleh Presiden sebelum nanti berpidato? Presiden Prabowo itu sudah berpidato tadi, tapi bukannya debat umum ya. Itu yang tadi tentang pembahasan mengenai solusi dua negara Palestina. Besok itu dia akan berpidato di debat umum sidang PBB, dia mendapat urutan yang ketiga. Untuk persiapannya seperti apa itu masih rahasia. Ini saya nggak ngarang ya. Ini tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, kita kan nanya, Pak, Presiden persiapannya seperti apa? Kasih kita kisi-kisi dong. Terus dia bilang, oh saya nggak bisa ngasih karena itu akan jadi kejutan. Jadi memang ajang ini kan bisa dibilang istimewa ya, karena ini 10 tahun baru kepala negara Indonesia itu kembali ke panggung sidang Majelis Umum PBB. Setelah 10 tahun sebelumnya kan kita diwakili oleh Menteri Luar Negeri, dan kebetulan kita juga mendapat giliran yang ketiga untuk di debat umum besok. Jadi tampaknya Bapak Prabowo ingin menjaga supaya isi pidatonya itu persisnya menjadi kejutan. Tetapi yang jelas dia akan membahas mengenai isu multilateralisme, dia juga akan membahas mengenai Global South, dan dia juga akan membahas mengenai warna khas Indonesia, seperti itu. Oke, Mbak Dana, kalau misalkan persiapannya saja masih menjadi kejutan, surprise nih buat kita, karena ya ini sebuah acara yang besar, 10 tahun absen, akhirnya kembali Presiden Indonesia di sidang umum PBB. Kalau bocoran isu terkini yang akan disampaikan, apakah juga masih menjadi surprise buat kita atau mungkin sudah ada bocoran sedikit? Betul, katanya dia akan membicarakan mengenai multilateralisme karena kan Indonesia itu sangat mendukung multilateralisme. Tapi multilateralisme seperti apa yang didukung oleh Indonesia dan bagaimana Indonesia akan mempraktekannya, itu yang kita belum tahu, Mario. Jadi itu yang akan disampaikan oleh Bapak Prabowo besok. Kalau soal multilateralisme, sebenarnya Sekretaris Jenderal PBB Bapak Antonio Guterres itu memuji Indonesia karena hari Jumat kemarin tanggal 19, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Bapak Umar Hadi itu menyerahkan surat kepercayaan kepada Pak Sekjen Guterres, dan di sana Pak Sekjen Guterres itu memuji dan dia menyebut Indonesia itu sebagai privilege partner, atau mungkin bisa diterjemahkan ya secara kasarnya, secara kurang lebihnya itu mitra istimewa, karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang selalu konsisten mendukung multilateralisme dan inklusivitas. Terlepas dinamika geopolitik, kita selalu negara yang non-blok, kita tidak berpihak dengan kubu adidaya tertentu, dan kita juga dipercaya menjadi jembatan dialog seperti itu. Nah, tapi bagaimana Presiden Prabowo menafsirkan multilateralisme ini di masa kepemimpinannya, nah itu yang akan menjadi kejutan besok. Oke, Mbak Dana, kalau secara antusias di Indonesia sendiri ya sangat antusias ya Mbak, dengan pidato yang akan disampaikan Presiden Prabowo di sidang nanti. Tapi kalau memotret diaspora yang ada di sana, apakah memang juga seantusias termasuk juga para pemimpin dunia lainnya di sana terhadap Indonesia? Kalau soal diaspora, saya cuma bisa bilang mengenai diaspora yang saya temui kemarin ya, kan diaspora Indonesia di Amerika itu lumayan banyak ya. Saya tidak bisa berbicara bahwa ini mewakili pemikiran mereka semua, tapi setidaknya untuk kelompok diaspora yang kemarin menyambut kedatangan Pak Presiden Prabowo di hotel di New York, itu mereka antusias, mereka bangga bahwa 10 tahun akhirnya Presiden Indonesia menginjakan kaki kembali ke Sekretariat Jenderal PBB. Memang sebelumnya Presiden Indonesia beberapa kali melawat ke Amerika kan, tapi salah satu dari diaspora itu mengatakan ketika dia tidak berada di PBB, karena kan PBB ini bukan cuma datang ke Amerika, ini kan juga panggung yang menggambarkan diplomasi dunia yang sebenar-benarnya, 193 negara gitu. Mereka antusias, tapi pada saat yang sama mereka juga memberikan pandangan yang kritis. Artinya adalah mereka menanti gagasan yang dibawa oleh Presiden Prabowo ke sidang Majelis Umum PBB ini gitu. Jadi nggak cuma hore-hore Presiden akhirnya datang gitu, tapi
mereka juga menantikan isi pidatonya itu seperti apa. Oke, Mbak, kita lebih substansi masuk ke isi sidangnya. Ini ada info bahwa delegasi dari Amerika dan Israel pada saat pidato presiden yang mendukung Palestina nantinya ini akan absen. Ini bagaimana dengan analisa Anda terkait dengan hal ini, kondisi pidato ini? yang mendukung pidato yang mendukung Palestina itu sudah terjadi tadi ya. Itu agenda di hari pertama rangkaian sidang Majelis Umum PBB. Tepatnya kalau waktu New York itu berlangsung hari Senin 22 September pukul 15.00. Memang ketika acara itu dibuka, acara itu kan diprakarsai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Pangeran Muhammad bin Salman ya dari Arab Saudi yang diwakili oleh menlunya Pangeran Faisal bin Saud. Ketika sidang itu dibuka, delegasi Israel dan Amerika waktu itu saya nggak sempat lihat ya karena kan kita pandangannya terbatas. Tapi yang jelas memang delegasi Israel memang keluar dan tentu saja keluar itu menyatakan bahwa ketidaksetujuan terhadap tema yang disampaikan. Tetapi walk out di dalam sidang Majelis Umum PBB itu bukan sesuatu yang baru. Negara-negara lain juga pernah melakukannya ketika mereka tidak setuju dengan isu yang dibahas pada sidang itu. Oke. Mbak, ini dalam lawatan Presiden kali ini, usai menghadiri sidang Majelis Umum PBB, apa agenda Presiden berikutnya dari informasi yang Anda terima? Agendanya juga masih tentatif, tapi ada kemungkinan Bapak Presiden itu akan melanjutkan perjalanan ke Kanada. Tapi ini juga kita belum tahu ya, karena ini dinamis sekali agendanya. Bahkan ada beberapa jadwal pertemuan yang kita menerima jadwal kemungkinan akan melakukan bilateral atau multilateral dengan negara-negara tertentu. Kita nggak tahu, karena pada hari berikutnya itu bisa langsung berubah gitu. Jadi kita belum bisa menjanjikan apa-apa ini kepada pembaca maupun pemirsa gitu, karena memang pada hari H kita bisa baru tahu nanti jadwal pastinya seperti apa. Oke, terima kasih atas laporannya jurnalis harian Kompas Laraswati Aryatna Anwar dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali dan sampai jumpa kembali nanti di Indonesia. Makasih Mario. Terima kasih Mbak. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya resmi dipecat dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan anggota DPRD Gorontalo setelah viral bilang mau rampok uang negara. Wahyudin Moridu banting setir menjadi penjual es batu. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menggelar rapat paripurna hari ini. Sejumlah agenda akan dibahas, diantaranya tentang keputusan RUU APBN 2026. Berdasarkan jadwal yang tertera dalam website resmi DPR RI, rapat paripurna akan digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salah satu yang akan dibahas dalam rapat paripurna DPR RI hari ini adalah keputusan RUU APBN 2026. Selain rapat paripurna, agenda rapat kerja juga akan digelar oleh sejumlah komisi di DPR. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Julian Fernando di gedung DPR Senayan, Jakarta. Carla, selamat pagi. Selain pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2026, rapat paripurna yang digelar hari ini akan membahas apa saja dari informasi yang Anda peroleh? Ya, baik Mario dan juga saudara, memang hari ini DPR RI akan menggelar rapat paripurna yang dijadwalkan mulai pada pukul 10 pagi di Gedung Nusantara 2 Kompleks atau kawasan DPR RI. Dan adapun selain membahas tentang putusan RUU APBN 2026, akan ada agenda lainnya yang akan dibahas, diantaranya adalah laporan Badan Legislasi terhadap hasil pembahasan atau perubahan prolegnas RUU tahun 2025 hingga 2029, lalu kemudian pengambilan keputusan untuk anggota Dewan Komisioner dari LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan, lalu kemudian pengambilan keputusan untuk Hakim Agung dan ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, lalu juga terakhir adalah pengambilan keputusan untuk Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak untuk periode 2025 hingga 2029.
Mario dan juga saudara, RUU APBN 2026 ini memang menjadi agenda utama dari rapat paripurna yang akan digelar hari ini. Ada beberapa perubahan terkait dengan RUU APBN yang memang sebelumnya dicanangkan oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Menteri Keuangan saat ini yaitu Purbaya. Di antaranya adalah bertambahnya jumlah transfer ke daerah atau TKD yang semula dari 650 triliun rupiah menjadi 693 triliun rupiah. Lalu kemudian memang ini ada lagi yang lainnya, belanja negara ini yang semula 3,786 triliun rupiah menjadi 3,842 triliun. Lalu juga belanja pusat yang semula 3,136 triliun rupiah menjadi 3,149 triliun rupiah. Tentunya penambahan sejumlah dana pada pos-pos ini juga memberikan efek pada keseluruhan RUU APBN 2026. Salah satunya adalah peningkatan defisit ataupun defisit yang melebar yang sebelumnya ini sebesar 2,48% dari produk domestik bruto atau setara 638,8 triliun rupiah yang saat ini menjadi 2,68% ataupun 689,1 triliun rupiah. Namun terkait dengan pelebaran defisit ini, Purbaya memang telah mengatakan sebelumnya tidak perlu khawatir karena memang akan disiasati dengan menerbitkan surat utang ataupun saldo anggaran lebih. Dan terkait dengan hal ini, Menteri Purbaya ini belakangan memang menjadi sorotan karena sekitar 2 minggu menjabat ini telah memberikan beberapa gebrakan. Di antaranya 5 gebrakan yang telah diberikan oleh Menteri Keuangan Purbaya adalah menolak teks amnesti berulang, kemudian menaikkan defisit anggaran yang menjadi 26,8%, lalu kebijakan tarif cukai rokok dan berantas cukai ilegal, lalu kemudian tarik dana MBG yang menganggur dan akan melakukan patroli ke kementerian dan juga menarik uang BI yang akan dipindah ke Himbara sebesar 200 triliun rupiah. Mario. Terima kasih jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Julian Fernando atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Resmi dipecat dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan anggota DPRD Gorontalo yang viral mau rampok uang negara. Wahyudin Moridu banting setir menjadi penjual es batu. Ini teman-teman semua, pasca tadi diumumkan oleh DPD Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah diberhentikan dan sudah dicabut KTA-nya oleh DPD Provinsi Gorontalo dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Itulah kegiatan baru Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo, usai dipecat dari jabatannya oleh Partai PDI Perjuangan. Ia banting setir menjadi pelaku UMKM dengan berjualan es. Wahyu dipecat usai ucapannya ingin merampok uang negara sampai miskin viral di media sosial. PDI Perjuangan menilai perilaku Wahyudin yang viral melanggar disiplin partai dan masuk kategori pelanggaran berat. Usai dipecat dari PDIP, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar sidang etik di kantor DPRD Gorontalo, namun Wahyudin tak hadir. Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bilang sanksi terhadap Wahyu telah diputuskan dan akan dibacakan pada sidang paripurna mendatang. Selanjutnya, PDIP akan melakukan pergantian antar waktu terhadap Moridu dari anggota DPRD Gorontalo. Kebetulan kan yang bersangkutan saudara Wahyu Moridu tidak bisa hadir, sehingga sidang tetap kami jalankan. Ya, beliau tidak bisa dihubungi. Ya. Dan berikut setelah kita bacakan berita acara dan kita sudah sahkan alat bukti, sah untuk menjadi alat bukti, kita telah menjatuhkan sanksi. Wahyu mengaku dirinya menerima keputusan partai yang telah memecatnya dan bilang akan memulai hidup yang baru. Sudah dipecat, saya sudah tidak lagi menggunakan apa-apa dari negara, teman-teman. Teman-teman semua, saya mulai dari nol lagi. Jadi sopir trek lagi. Lewat media sosial, Wahyu mencoba peruntungannya melakoni pekerjaan baru. Ia berjualan lewat live streaming di media sosial. Selain berjualan es, Wahyu juga memutuskan kembali menjadi supir truk.
Wahyudin Moridu sebelumnya dilantik sebagai anggota DPRD Gorontalo periode 2024-2029 dan menjadi anggota DPRD Gorontalo termuda karena masih berusia 29 tahun. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara Menteri Pekerjaan Umum meninjau bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, kunjungan untuk memaksimalkan fungsi irigasi pertanian di Kabupaten Dompu. Mendarat di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Minggu 21 September, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menuju Kabupaten Dompu. Dodi meninjau pekerjaan irigasi di Desa Tanju sekaligus meninjau bendungan Tanju yang menjadi sumber air untuk mengaliri 2.250 hektar lahan pertanian di wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bendungan dan irigasi tersebut dapat memberi manfaat nyata kepada masyarakat. Bendungan Tanju dibangun sejak 2017 lalu, berkapasitas tampung 17,86 juta dengan luas genangan 325,20 hektar. Namun dalam pembangunannya mengalami berbagai kendala, di antaranya pembangunan jaringan irigasi yang belum tuntas, isu lingkungan karena alih fungsi lahan yang mengakibatkan erosi yang cukup parah, sehingga terjadi longsor yang menutup saluran irigasi dan sejumlah lahan menjadi gundul. Enggak, bukan menyalahkan masyarakat, tidak. Tapi saya juga harus koreksi diri saya sendiri, makanya kemudian saya akan bentuk tim untuk ngecek nih dari nol. Masalahnya ada apa? Karena kan sudah 2017-18 ya sudah 7 tahunan lah ya. Ini bendungan sudah berdiri tegak, tapi Bapak lihat sendiri kan di mana-mana tanahnya masih meranggas gitu. Berarti kan airnya belum bisa mengalir dengan sempurna lah sampai ke sawah-sawah yang terjauh. Apakah itu dipakai sawah, apakah itu dipakai jagung, itu kan cerita yang berbeda, tapi yang pasti airnya kan tidak mengalir. Kepala Desa Tanju mengatakan air menjadi permasalahan petani di desa mereka. Karena itu, bendungan Tanju diharapkan menjadi jalan keluar sebagai penyedia air utama. Yang menjadi kendala selama ini adalah ya karena mungkin untuk irigasinya, Pak. Yang terkendala di irigasinya, tapi kalau untuk bendungan yang tidak menjadi masalah, cuma yang menjadi masalah selama ini adalah irigasi, yang karena setiap 4 tahun itu irigasi kita bangun, terus ada sedimen yang turun dari gunung itu, terus menutupi lubang daripada irigasi sendiri, sehingga irigasi itu dimanfaatkan dengan maksimal. Ya, harapan besar masyarakat itu bagaimana pemanfaat bendungan ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin dan untuk secepatnya dinikmati oleh masyarakat. Ya, karena kita mengharapkan bahwa masih ada lahan masyarakat yang masih tertidur ini yang perlu mendapatkan irigasi itu sendiri. Itu harapan besar masyarakat yang ada di Kecamatan Manggelewa. Untuk mempercepat penyelesaian jaringan irigasi sepanjang 24 km, Menteri PU melibatkan lintas sektor, termasuk perguruan tinggi dan masyarakat. Diharapkan bendungan dan irigasi dapat menjadi penopang utama ketahanan pangan di wilayah Dompu dan Bima. Bendungan Tanju diresmikan pada tahun 2018 dan mendapat izin operasi tahun 2023. Agung Kaika, Kompas TV, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Saudara tetap di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Untuk informasi lainnya, salah satunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, BI Rate kembali turun 25 basis poin ke 4,75%. Kebijakan moneter ini juga untuk menjaga stabilitas. Hat-trick BI Rate turun, apa saja asesmen Bank Indonesia. Setelah ini di Kompas Bisnis bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mokhtar. Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis bersama saya Brema Natenaya, saudara. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 hingga 17 September 2025 memutuskan menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%.
Tak hanya BI Rate, BI juga memangkas suku bunga deposit facility sebesar 50 basis points menjadi 3,75% dan lending facility 25 basis points menjadi 5,5%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,6% plus minus 1% dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga BI Rate dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah. Saudara, bagaimana asesmen perekonomian global dan domestik Indonesia? Bagaimana arah kebijakan moneter dalam respons dinamika perekonomian? Kompas Bisnis akan menanyakannya kepada Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Firman Muchtar. Selamat pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Mas Bremana. Salam sehat. Salam sehat, Pak Firman. Pak Firman, ini bagaimana asesmen Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi global, khususnya terkait dampak penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat dan juga ketidakpastian yang masih tinggi sekarang? Terima kasih. Kami dalam rapat Dewan Gubernur minggu lalu di hari Selasa dan Rabu memang melihat kondisi global memang masih belum kuat. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara maju khususnya memang masih dalam tren melambat dibandingkan tahun 2024. Dampak tarif resiprokal yang dilakukan administrasi Trump ini memang berdampak bagaimana impactnya terhadap bagaimana pergerakan barang dan jasa. Di Amerika Serikat sendiri kami melihat memang masih dalam tren perlambatan juga di berbagai negara lain seperti di Eropa, di Jepang, dan di Tiongkok termasuk di Tiongkok. Satu hal yang agak berbeda memang hanya terlihat dari India yang kami lihat memang mulai sedikit membaik dibandingkan perkiraan kami dipengaruhi oleh bagaimana dampak stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah India. Secara keseluruhan perkembangan tarif ini ditambah dengan kondisi geopolitik yang masih terus dinamis memang berpengaruh terhadap pergerakan di pasar keuangan global, Mas Bremana. Kita melihat aliran modal ini masih bergerak ke Amerika Serikat. Sementara ke negara emerging market agak sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Satu hal, aliran modal mulai bergerak juga terus meningkatkan harga emas yang kita perhatikan meningkat sejalan dengan permintaan global. Oke, itu pengaruh yang kita rasakan di Indonesia ya, Pak Firman. Kemudian bagaimana perkembangan dan juga proyeksi inflasi di negara maju, khususnya di Amerika Serikat dan kaitannya dengan ekspektasi penurunan Fed Funds Rate atau FFR ke depannya, Pak? Secara keseluruhan memang pertumbuhan ekonomi dunia kami perkirakan memang masih akan lebih rendah dari tahun 2024 yang sebesar 24. Kami perkirakan 2025 ini akan bergerak pada kisaran 3,0%. Dan impactnya tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana dinamika harga itu sendiri. Harga yang tercermin dari inflasi di banyak negara memang mengalami penurunan, proses disinflasi berlanjut, kecuali di Jepang yang memang masih mengalami peningkatan. Penurunan harga juga terjadi di harga komoditas yang masih terus mengalami perlambatan, termasuk komoditas pangan, komoditas ekspor kita, dan juga dari terkait dengan harga minyak. Perkembangan ini dipengaruhi tentunya bagaimana pertumbuhan ekonomi dunia yang masih belum kuat tersebut. Bagaimana impactnya, dampaknya terhadap FFR seperti disampaikan oleh Mas Bremana tadi, spesifik terhadap Amerika Serikat,
pertumbuhan ekonomi yang memang masih belum kuat tersebut berdampak terhadap bagaimana perkembangan dari pasar tenaga kerjanya. Tingkat penganggurannya masih meningkat cukup tinggi, dan ini yang berpengaruh terhadap bagaimana The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, merespon kondisi tersebut. Sementara inflasi Amerika Serikat sendiri memang melambat meskipun terpengaruh oleh dampak dari tarif resiprokal Amerika Serikat. Impact-nya kami sebelum RDG sudah perkirakan akan ada penurunan Fed Fund Rate sebesar 2 kali di tahun 2025 dan di tahun 2026 juga 2 kali. Dan malam hari setelah kita RDG, The Fed memang memutuskan untuk melakukan penurunan Fed Fund Rate-nya 25 basis point. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya pasar memperkirakan penurunan bisa berkembang menjadi 2 kali ke depan. Kami terus cermati perkembangan Fed Fund Rate ini, Mas Bremana. Yang menjadi penting adalah tentunya bagaimana impact-nya terhadap yield dari USD Amerika Serikat sendiri yang terus mengalami penurunan, meskipun ke depannya untuk yang 10 tahun kami perkirakan akan kembali naik dipengaruhi oleh defisit fiskal. Ya, baik, FFR masih diperkirakan akan diturunkan lagi gitu ya Pak Firman. Kemudian kalau di dalam negeri sendiri Pak Firman, bagaimana asesmen BI terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, kemudian juga inflasi, serta proyeksinya pada semester 2 tahun 2025 dan juga keseluruhan di tahun 2025 ini? Terima kasih Mas Bremana. 3 poin variabel makro yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia juga dalam merumuskan kebijakan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kami melihat memang perkembangan terkini pertumbuhan ekonomi ini memang perlu kita terus dorong. Berbagai indikator dini, tidaknya sampai dengan Agustus dan September lalu memang memperlihatkan bagaimana konsumsi swasta memang perlu kita terus dorong. Berbagai indikator ini memang menunjukkan belum terlalu kuat peningkatannya. Dari sisi investasi, kita melihat memang investasi bangunan sudah mulai meningkat, dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, sementara investasi non bangunan ini yang perlu kita terus tingkatkan, termasuk bagaimana kita mendorong kawasan ekonomi khusus dan kawasan investasi lainnya. Ini menjadi penting. Yang positif adalah perkembangan dari ekspor kemarin, kita lihat masih mengalami peningkatan, khususnya ekspor non migas, dipengaruhi oleh bagaimana permintaan dari komoditi sektor pertanian, manufaktur, khususnya termasuk CPO dari India tadi seperti kami sampaikan. Secara keseluruhan kami melihat di semester kedua ini harapannya berbagai kebijakan pemerintah, paket program kebijakan yang ditempuh ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di semester kedua, sehingga keseluruhan tahun 2025 kami kira-kirakan pertumbuhan ekonomi akan sedikit di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4. Itu dari pertumbuhan ekonomi. Dari nilai tukar, di tengah ketidakpastian global, kita komit untuk menjaga nilai tukar untuk tetap stabil, terkendali dengan berbagai kebijakan yang ditempuh, termasuk faktor positif dari bagaimana pasokan dari konversi devisa hasil ekspor sumber daya alam yang semakin meningkat dan mendorong stabilitas nilai tukar. Inflasi terakhir di bulan Agustus kemarin terkendali rendah, dan kami perkirakan di 2025-2026 akan bergerak pada kisaran 2,5 plus minus 1, kisaran target yang kita lakukan, bahkan bisa di bawah target titik tengah. Inflasi terakhir 2,31 untuk IHK, indeks harga konsumen. Inflasi inti bahkan juga lebih rendah menjadi 2,17%. Jadi secara keseluruhan demikian Mas Bremana, PDB perlu kita terus dorong, nilai tukar tetap terkendali dan tekanan inflasi sepertinya memang masih rendah. Oke, inflasi diperkirakan antara 2,5% plus minus 1% ya Pak ya. Kemudian pertumbuhan kita harapkan di 4,65. Kemudian bagaimana arah kebijakan moneter dalam respons kondisi perekonomian global dan juga domestik terkini? Jangan dijawab dulu Pak Firman, kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis.
kembali di Kompas Bisnis bersama saya Bremana Atenaya dan juga masih bersama kami Firman Mokhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Ya Pak Firman, kita lanjutkan kembali. Ini sebenarnya yang bikin penasaran adalah apa saja sih faktor-faktor dan juga pertimbangan Bank Indonesia dalam menurunkan BI rate untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Ini sebesar 25 basis point menjadi 4,75%. Kemudian suku bunga deposit facility juga turun nih sebesar 50 basis point menjadi 3,75% di RDG September 2025. Bagaimana sebenarnya Bank Indonesia ini meyakini kebijakan ini dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Terima kasih Mas Bremana. Saya kembali ke pertanyaan yang tadi sebelumnya tentang bagaimana kita melihat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan inflasi. Yang secara keseluruhan memang pertumbuhan ekonomi perlu kita terus dorong di tengah upaya kita menjaga stabilitas harga yang memang semakin terkendali. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan kami bagaimana kita secara bersama menempuh upaya sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi itu memang pada akhirnya di RDG yang lalu kami menurunkan suku bunga kebijakan BI rate 25 basis point dari 5,00 menjadi 4,75. Pertimbangan utamanya tadi seperti disampaikan adalah pertama, pertumbuhan ekonomi yang perlu kita terus dorong, yang kedua nilai tukar yang tetap terkendali di tengah ketidakpastian global, dan yang ketiga adalah bagaimana kita melihat prospek inflasi yang memang belum tetap terkendali rendah sampai dengan tahun 2026. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita ingin mendorong hal ini dengan bagaimana secara operasional. Itulah mengapa kami juga memperlebar koridor dari standing facilities seperti disebutkan untuk yang di bawah deposit facilities-nya dari 75 basis point menjadi 100 basis point sehingga angkanya menjadi 375 untuk deposit facilities. Ini adalah cerminan bagaimana kami ingin terus mendorong likuiditas agar mengalir dan pada gilirannya akan berdampak terhadap penurunan suku bunga dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit dan seterusnya. Satu hal yang menjadi perhatian juga bagaimana kami bagian upaya bersama kita adalah kebijakan likuiditas tadi ditambah dengan kebijakan makroprudensial yang longgar, ini juga akan mendorong bagaimana pertumbuhan terkait dengan penurunan suku bunga, penambahan likuiditas dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir adalah terkait dengan kita tetap dorong juga digitalisasi sistem pembayaran karena bagian dari upaya mendorong pertumbuhan tersebut. Secara keseluruhan Mas Bremana, berbagai upaya kami ini sudah kami lakukan hitung secara terukur sehingga dampak yang terjadi dari sisi suku bunga tetap memberikan imbal hasil yang baik secara keseluruhan terhadap perekonomian, tetap bisa menarik inflows dan pada sisi lain tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut kami upayakan nilai tukar tetap terkendali dan tentunya satu hal ini didukung oleh bagaimana kecukupan cadangan devisa kita yang masih tetap baik di bulan September kemarin. Baik, tentunya penurunan BI rate bukan satu-satunya ya Pak Firman, tapi juga ada kebijakan moneter pro market lain, ada juga soal ekspansi likuiditas moneter, kemudian juga ada insentif LKM atau likuiditas makroprudensial Kalau Anda melihat Pak Firman, ini asesmennya gimana, terutama untuk suku bunga di pasar uang dan juga suku bunga perbankan? Jadi Mas Bremana, sejauh sebelum kami melakukan penurunan BI rate kemarin dan diperkuat dengan berbagai strategi operasi pro market moneternya, dapat kami sampaikan kami sudah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih kuat. Yang pertama, seperti kami sampaikan sebelum kemarin kita turunkan BI rate, kita sudah menurunkan BI rate 125 basis point sejak September 2024 sehingga sudah turun sebanyak 5 kali. Kemarin ditambahkan satu kali lagi menjadi 150 basis point. Itu yang pertama yang kami lakukan dari sisi bagaimana kita mempengaruhi harga uang. Dari sisi likuiditas, kami juga lakukan berbagai strategi. Pertama, kita turunkan posisi suku sertifikat Bank Indonesia, sekuritasi bank SRBI. Kita turunkan dari 917 di awal tahun menjadi sekitar sekarang sudah 716. Ada 200 triliun yang sudah kita turunkan dari SRBI. Ini untuk menambah likuiditas. Yang kedua adalah bagaimana kita juga melakukan pembelian SBN di pasar sekunder.
kita sudah lakukan sampai dengan September kemarin sekitar 217 triliun kita tambahkan ke dalam perekonomian. Dan belum cukup dengan itu, seperti disampaikan tadi, kebijakan likuiditas makroprudensial kita sudah tambahkan untuk menarik dari GWM-nya sebesar 384 triliun. Sehingga secara keseluruhan, gambaran likuiditas tadi juga bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan likuiditas lebih baik. Tetap angka-angka tersebut tetap dalam koridor kami untuk menjaga stabilitas perekonomian. Kita turunkan bunga, kita tambah likuiditas, dan itu tetap dalam koridor kita menjaga stabilitas perekonomian. Yang menjadi diskusi adalah seperti disampaikan dampaknya terhadap transmisi. Suku bunga pasar uang itu sudah turun. Kalau sebelumnya 125 basis point di suku bunga BI rate, itu sudah turun 144 basis point, sudah besar. Suku bunga SRBI sudah turun sampai sekitar 210 basis point untuk berbagai tenor. Yield SBN juga sudah turun sampai dengan bahkan 185 basis point. Gambaran-gambaran ini transmisi sudah cukup baik di pasar uang. Yang menjadi tantangan kita dan harus kita siapkan bersama adalah ternyata transmisi ke suku bunga perbankan memang belum cukup kuat. Suku bunga deposito baru turun 16 basis point, suku bunga kredit baru turun 7 basis point. Jadi ini yang perlu kita menjadi tantangan kita bersama untuk mendorong, dan kami melihat sebagaimana disampaikan dari Pak Dewan Gubernur, pengaruh dari bagaimana special rate ini berpengaruh di deposito, berpengaruh terhadap suku bunga yang memang belum turun. Dampaknya permintaan kredit memang harus perlu kita dorong menjadi yang saat ini sudah tumbuh lebih baik 7,56, tapi perlu kita terus dorong agar ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami berharap upaya ini bisa menjadi upaya bersama, sinergi dari Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dorongan likuiditas, suku bunga, dan pada akhirnya ke kredit dan pertumbuhan ekonomi. Kami berharap ini akan menjadi sinergi dengan kebijakan fiskal yang sudah sangat baik. Kemarin sudah ada paket program kebijakan akan ditempuh, dan juga berbagai kebijakan lainnya. Mas Bremana. Oke, nah ini kemudian pertanyaannya, bagaimana nih tadi sinergi kebijakan Bank Indonesia bersama dengan pemerintah nih, Pak Firman, untuk menjaga stabilitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita pemerintah? Ada 3 hal yang sudah kami lakukan. Seperti saya sampaikan, kita sudah all out berbagai kebijakan, tapi tetap dalam koridor menjaga stabilitas. Itu yang menjadi penting, tetap dalam koridor kehati-hatian. Yang kedua, tentunya kami berharap berbagai upaya kami dari sisi suku bunga, upaya menjaga stabilitas nilai tukar, dorongan likuiditas ini akan menjadi sinergi kuat dengan pemerintah dalam berbagai kebijakan fiskalnya. Stimulusnya sudah akan ditingkatkan semakin kuat di semester kedua ini, termasuk didorong berbagai paket program kebijakannya, kebijakan 8, 4, dan 5. Kemudian itu yang pertama, dan kami sambut baik berbagai kebijakan ini. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas inflasi, kita akan terus perkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan juga di daerah. Dan yang ketiga, kita akan juga berkoordinasi erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kementerian Keuangan, LPS, dan OJK untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu kira-kira Mas Bremana, dan kita tetap harus bersinergi. Oke, inilah sinergi yang kita nantikan ya Pak ya, kebijakan moneter dari Bank Indonesia, kebijakan fiskal dari pemerintah, ini bisa bersatu padu, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga lagi-lagi kita jaga inflasinya agar jangan sampai over gitu Pak Firman ya. Terima kasih Pak Firman Mukhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan juga Moneter Bank Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi, salam sehat Pak Firman. Jangan beranjak saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi. Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub Senin pagi. Usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkap ada desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat digunakan atau diagunkan, maksud kami, jadi jaminan utang. Desa tersebut sekarang dilelang. Kasus ini diungkap Mendes PDT Yandri Susanto saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR
Selasa pekan lalu. Yandri bilang desa yang diagunkan adalah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor oleh seorang pengusaha pada tahun 1980. Mendes PDT juga bilang Desa Sukawangi sudah dipasangi plang akan disita, warga desa pun sampai diusir. Yandri pun menyurati sejumlah pihak dan menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang. Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ini ceritanya lebih seru lagi, Pak. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha minjam duit ke bank yang menjadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9+62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. 2 desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu cek and rechecknya di mana di lapangan? Masa desa dijadikan agunan, Pak? Sementara desa ini sebelum merdeka sudah ada. Ini lucu tapi menyedihkan. Nah, saya kira ini rapat penting ini hari ini legacy buat kita. Desa Sukawangi saat ini mengalami pemekaran jadi 3 wilayah, yakni Desa Sukawangi, Sukaharha, dan Sukamulya. Sekretaris Desa Sukaharja bilang desanya dijadikan jaminan utang oleh seorang pengusaha perkebunan dan sejak tahun lalu Kejaksaan telah memasang pelang penyitaan oleh negara. Desa Sukaharja memiliki 2.700 kepala keluarga. Akibat desa ini diagunkan, pelayanan administrasi menjadi terhambat. Di tahun sebelumnya udah sering ke sini di pihak kejaksaan mengidentifikasi masalah tanah ini dan sampai kepada pemasangan plang-plang yang dilakukan oleh BLBI ya. Pelayanan administrasi menjadi terhambat. Ya biasa kita mudah membalik nama SPPT ke Bapenda, ke UPT Jongo. Sementara sekarang kita harus birokrasinya harus ke BPN dulu. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan pada Senin pagi. Selesai diperiksa KPK selama lebih dari 6 jam, Bupati Pati Sudewo irit bicara. Sudewo hanya memastikan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi di kasus kereta api. Dalam pemeriksaan yang kedua sebagai saksi, KPK mengonfirmasi Sudewo diperiksa terkait pengaturan lelang dan juga fee proyek. Sebelumnya, KPK pernah menyita uang senilai 3 miliar rupiah dari Sudewo terkait dengan dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kementerian Perhubungan. Saya dimintain keterangan sebagai saksi. Oke, sebagai saksi. Masih terkait apa, Pak? Terkait dengan kereta api. Oke, terkait pengembalian uang atau seperti apa, Pak? Nggak ada pengembalian. Tidak ada pengembalian. Sebelumnya, Saudara, Jumat lalu 19 September, ribuan warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Demonstrasi mendesak Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Mereka juga menuntut ketua partai politik mengawal hingga tuntas proses panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Ratusan pelajar di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Mereka mengeluhkan pusing, mual, gangguan pencernaan hingga badan lemas. Dengan menggunakan mobil ambulans, korban keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG terus berdatangan ke GOR Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada Senin malam. Korban mendapatkan penanganan awal mengalami gejala seperti sesak nafas, mual, dan pusing. Kepala Puskesmas Cipongkor bilang korban dugaan keracunan merupakan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, MTS, hingga SMA. Sekarang sudah sebaran dari kan tadi siang mah SMK PBB sama yang dari SMP. Sekarang udah masuk ke Darul Fikri MA. Terus sekarang udah masuk lagi ke SMP IT. Jadi sekarang mah banyak sekali yang
berdampaknya gitu. Kalau SD ada nggak Bu? SD ada, SD Ciparinya situ ada. Berarti jenjang sekolahnya dari SD, SMP, SMA? Dari PAUD, barusan dari PAUD juga ada. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG pasca kasus keracunan menimpa sejumlah siswa. Kata Puan, hal itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan dalam program MBG. Sebelumnya, saudara, siswa di sejumlah daerah diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Ya, harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan. Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total. Saudara, Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kita memasuki paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Presiden Prabowo menjadi salah satu pemimpin negara yang berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan kembali bahwa Indonesia mendukung negara Palestina dan solusi dua negara untuk perdamaian di wilayah Palestina dan Israel. Usai pidato di konferensi tingkat tinggi PBB untuk penyelesaian damai masalah Palestina, Presiden Prabowo akan berpidato pada sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di markas besar PBB New York. Pidato Presiden Prabowo berlangsung Selasa pukul 9 pagi waktu setempat atau Selasa malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sidang Majelis Umum tahun ini dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk kembali menegaskan peran aktifnya di forum multilateral tertinggi dunia. The ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Dan di saat pengakuan resmi negara-negara di PBB terhadap negara Palestina, ribuan warga Gaza mengungsi ke selatan di tengah gempuran masif serangan Israel di jalur darat dan juga udara. Militer Israel mulai bergerak ke kota Gaza. Pasukan pertahanan Israel merilis visual kendaraan tempur yang akan menuju jalur Gaza. Cemas dengan keselamatan, warga Palestina meninggalkan Gaza hanya dengan berjalan kaki sambil membawa anak-anak mereka tanpa tujuan yang jelas.
Aksi unjuk rasa pro-Palestina di Milan, Italia berujung ricuh. Pengunjuk rasa mendesak pemerintah Italia mengikuti langkah Inggris dan Portugal mengakui negara Palestina. Bentrokan terjadi antara polisi dengan para pengunjuk rasa di Milan, Italia pada Senin waktu setempat. Polisi memaksa mundur massa dengan menembakkan gas air mata. Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan memenuhi jalanan selama aksi mogok umum layanan publik 24 jam. Mereka meneriakkan yel-yel menentang tindakan militer Israel dan menyerukan perubahan kebijakan Italia. Unjuk rasa tersebut bertepatan dengan beberapa negara Eropa yang secara resmi mengakui negara Palestina. Para pengunjuk rasa di Milan mendesak Italia untuk mengikuti langkah tersebut karena pengakuan tersebut dinilai menjadi langkah penting menuju perdamaian. Informasi dari Milan, Italia tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sarong pamit undur diri. Sampai jumpa.